Halo para praktisi JRCS di Indonesia, ketemu lagi dengan saya Prima Dewi dari CRMS, Center for Risk Management and Sustainability. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Charles Airforce, seorang senior trainer dan konsultan CRMS. Beliau juga Ketua IRMAPA. Kita akan berbincang mengenai panduan perencanaan Business Continuity Management untuk ancaman pandemi COVID-19. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan wawancara dengan Center for Risk Management and Sustainability. Pak Charles, apakah bisa tolong dijelaskan Pak, apa tujuan dirilisnya panduan tersebut Pak? Ya, pertama tujuan dari IRMAPA untuk merilis panduan perencanaan BCM untuk menghadapi ancaman dari pandemi COVID-19 tentu saja adalah untuk membantu para praktisi manajemen risiko dan tentu saja teman-teman praktisi business continuity management agar bisa membuat satu rumusan rencana kontingensi bisnis dan rencana tanggap darurat yang mendukung organisasi masing-masing untuk mampu melewati situasi sulit seperti sekarang ini. Seperti yang kita pahami bersama, penyebaran virus corona di Indonesia menjadi satu wabah atau bencana nasional, maka penyebaran virus ini kemudian menyebabkan disrupsi bagi banyak organisasi, di mana banyak organisasi kemudian tidak dapat beraktivitas atau melakukan bisnis operasinya secara normal. Meskipun sebenarnya perumusan dari panduan ini tetap merujuk pada standar-standar praktik terbaik yang bersifat teknikal seperti ISO 22301 tahun 2019 untuk BCM, crisis management dan lain sebagainya. Harapannya dengan adanya satu panduan yang generik dan lugas mudah dipahami seperti yang kami coba buat ini, tentu saja semakin banyak bisa dimanfaatkan oleh berbagai organisasi di Indonesia dan membantu organisasi-organisasi tersebut untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Apa Pak karakteristik BCM untuk ancaman pandemi COVID-19 tersebut Pak? Ada beberapa karakter khusus dari penyebaran virus corona sebagai peristiwa disrupsi. Menurut hemat kami, pertama adalah penyebaran virus corona tidak memberikan kerusakan atau berdampak kepada properti atau aset lainnya seperti informasi. Namun yang menjadi kenyataan adalah meskipun tempat kerja atau properti itu tidak rusak, namun tetap tidak dapat diakses oleh para personil karena para personil tidak dapat meninggalkan rumah masing-masing. Seperti yang kita ketahui dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau bahkan mungkin dalam konteks pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown, maka masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah, untuk tidak keluar rumah, dan ini yang membuat aktivitas di tempat kerja utama tidak dapat dijalankan oleh para personil. Karakter yang berikutnya itu adalah dampaknya spesifik kepada manusia atau kepada para personil. Bukan hanya para personil tidak dapat meninggalkan rumah untuk beraktivitas di tempat kerja, tetapi juga personil ini bisa terjangkiti, bisa terinfeksi, lalu kemudian jatuh sakit dan membutuhkan perawatan sehingga tidak dapat beraktivitas. Lalu karakter yang berikutnya adalah periode disrupsi yang ditimbulkan ini panjang sekali.
Ini berbeda dengan peristiwa disrupsi seperti kebakaran atau banjir atau gempa bumi. Nah, sedangkan disrupsi yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona seperti kita ketahui bersama, ini sudah seperti sekarang di Jakarta, tempat di mana saya tinggal, ini sudah lebih dari 1 bulan dengan mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial sampai dengan sekarang pembatasan sosial berskala besar. Nah, artinya ketika periode disrupsi ini sedemikian panjang, maka dapat dipastikan mungkin semua recovery time objektif dari seluruh critical business function si organisasi ini terlampaui semua. Dan artinya BCP dari masing-masing critical business function sudah juga harus diaktifasi. Karakteristik lainnya menurut hemat kami juga yang membedakan penyebaran virus corona sebagai peristiwa disrupsi dengan peristiwa disrupsi pada umumnya itu adalah recovery business membutuhkan upaya yang lebih kompleks dan lebih lama hanya ketimbang kembali bekerja di tempat kerja utama. Seperti beberapa contoh peristiwa disrupsi yang tadi saya sampaikan, apakah itu kebakaran, lalu setelah direnovasi maka si personil bisa kembali bekerja di tempat kerja utama. Dengan demikian bisnis recovery bisa cepat berjalan di tempat kerja utama dan kembali resume 100% seperti sedia kala, seperti business as usual dengan cepatnya. Nah, ini berbeda dengan peristiwa disrupsi yang disebabkan oleh virus corona. Ketika status pembatasan sosial berskala besar dicabut, dengan cepat para personil bisa kembali bekerja di tempat kerja utama. Namun tidak berarti bahwa recovery bisnis itu bisa langsung dicapai oleh si organisasi untuk bisa resume 100% dalam waktu yang juga sama cepatnya. Ini beberapa karakteristik yang sangat berbeda dengan peristiwa-peristiwa disrupsi lainnya yang umumnya menjadi dasar perencanaan baik itu business contingency maupun emergency response yang umum disiapkan oleh banyak organisasi di Indonesia. Dan ini juga menurut hemat kami yang menyebabkan mengapa banyak BCM yang sudah disiapkan oleh banyak organisasi di Indonesia akhirnya tidak terlalu aplikatif untuk diterapkan ketika terjadi peristiwa disrupsi akibat dari penyebaran virus corona berlangsung. Oke, gitu ya Pak ya. Bisa di-share nggak Pak kepada praktisi GRCS di Indonesia, apa aja Pak isi panduan tersebut Pak? Adapun isi panduan, pertama itu kami mencoba untuk menyampaikan alur logika penyampaian paparan di dalam panduan. Harapannya adalah dengan demikian para pembaca mendapatkan gambaran seperti apa isi dari panduan secara garis besarnya, dan dengan demikian bisa lebih mudah mengikuti alur dan memahami isi panduan. Lalu setelah itu langsung masuk menukik di dalam beberapa alur logika, masuk dalam alur logika beberapa BCP dan ERP yang mungkin dan harus diterapkan ketika peristiwa disrupsi akibat penyebaran virus corona ini berlangsung. BCP pertama adalah tentu saja kerja dari rumah, work from home. Lalu kemudian karena pada dasarnya kerja dari rumah ini merupakan aktivitas relokasi aktivitas ke alternate site atau tempat alternatif, maka selain dari rumah bisa saja BCP itu mengarahkan relokasi aktivitas ke lokasi lain, contoh misalnya di wilayah di kota atau di area yang berbeda dengan tempat kerja utama. Tentu saja persyaratannya adalah karena masyarakat tidak dapat mengakses tempat publik selama ada pembatasan aktivitas atau pembatasan sosial berskala besar seperti sekarang ini berlangsung, maka lokasi alternatif bukanlah tempat publik, melainkan tempat yang dimiliki oleh organisasi atau dalam kendali organisasi.
dan berada di area yang juga yang tidak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau karantina wilayah. Lalu ini bagi aktivitas-aktivitas yang begitu BCP diaktifasi, ini bisa langsung direlokasi ke tempat lain. Nah, bagi aktivitas yang tidak dapat langsung direlokasi ke tempat lain, maka ada BCP untuk modifikasi proses. Sehingga ketika BCP itu diaktifasi, maka yang dilakukan adalah modifikasi proses. Baik berkaitan dengan masukan maupun keluaran dari si aktivitas, termasuk di dalamnya adalah bagaimana agar si penyedia masukan bisa menyediakan masukan untuk bisa digunakan di lokasi alternatif. Penerima masukan, menerima keluaran juga bisa menerima keluaran yang dikirimkan dari lokasi alternatif seperti di rumah pelaksana misalnya. Lalu termasuk di dalamnya adalah modifikasi dari perangkat pendukung, dokumen pendukung, termasuk di dalamnya adalah modifikasi terkait dengan si pelaksana aktivitas maupun aktivitas itu sendiri. Opsi selain itu ada juga BCP untuk alih daya atau outsource. Memang untuk BCP ini agak sulit atau memiliki satu tantangan tersendiri, apalagi ketika alih daya ini tidak direncanakan dari jauh-jauh hari. Bisa jadi keterbatasan mitra yang mampu untuk melakukan alih daya maupun juga terbatasan anggaran. Namun pada dasarnya pilihan ini masih memungkinkan untuk dapat dilakukan karena opsi selain daripada alih daya, maka aktivitas harus dihentikan. Contoh ketika terjadi situasi PSBB seperti sekarang ini atau dalam situasi karantina wilayah misalnya, sehingga personil hanya dirumahkan untuk sementara waktu. Atau kalau tidak, maka mau tidak mau aktivitas harus tetap dijalankan di tempat kerja utama yang mungkin saja itu tidak sesuai atau bertentangan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Lalu ada BCP juga untuk situasi atau dalam konteks pembatasan aktivitas dilakukan secara masif oleh pemerintah, seperti yang terjadi di dalam PSBB ini atau dalam konteks penerapan karantina wilayah atau lockdown, di mana bagi organisasi-organisasi tertentu yang sifatnya itu melaksanakan aktivitas yang esensial atau kategori esensial, seperti penyediaan bahan pangan, utilitas, listrik, telepon, sambungan telepon atau internet, fasilitas kesehatan, pengamanan, khususnya objek-objek nasional strategis, ini justru harus tetap berjalan seperti situasi normal dalam tanda petik. Nah, melengkapi BCP tersebut, di dalam panduan juga tersedia beberapa rencana tanggap darurat, khususnya untuk membantu para organisasi yang ketika terjadi penyebaran virus corona seperti sekarang ini harus tetap beroperasi seperti sedia kala. Mulai dari rencana tanggap darurat atas kasus paparan infeksi di tempat kerja sampai kepada rencana tanggap darurat yang sifatnya itu di mana terjadi para pelaksana itu tidak dapat melakukan aktivitas entah karena hal-hal yang dapat mungkin muncul selama penyebaran virus corona ini berlangsung. Panduan juga disertai juga pada bagian lampiran dengan struktur organisasi generik BCM, lalu beberapa catatan penting terkait dengan komunikasi krisis, serta beberapa protokol untuk membantu pengamanan para personil yang harus tetap bekerja di kala penyebaran virus corona ini berlangsung, baik bekerja di dalam rumah maupun di dalam tempat kerja, maksud saya dalam ruangan atau di luar ruangan.
Kalau yang menjadi ekspektasi terhadap panduan ini apa Pak Charles? Ya, ekspektasi kami tentu saja panduan ini bisa memberikan manfaat eh, bagi para praktisi sehingga eh, perencanaan yang dibuat baik itu rencana tanggap darurat maupun rencana kontingensi bisnis bisa benar-benar aplikatif sehingga dengan demikian organisasi juga lebih terdukung untuk mampu melewati situasi sulit yang penuh tantangan seperti sekarang ini. Di samping itu juga dengan demikian harapannya ikut membantu juga upaya pemerintah menekan laju penyebaran virus corona sekaligus juga pengamanan bagi para personil di masing-masing dan pada akhirnya wabah bencana nasional penyebaran virus corona ini bisa cepat selesai dan kita bisa kembali bersama-sama beraktivitas memulihkan bisnis dan perekonomian yang kita jalankan. Luar biasa sekali ya Pak Charles ya. Ya, ini terakhir nih Pak Charles. Apa Pak pesan yang ingin disampaikan atau dibagikan kepada praktisi manajemen risiko dan BCM saat ini Pak? Terakhir pesan khususnya bagi para praktisi manajemen risiko maupun business continuity management. Pertama, saat ini kita perlu fokus untuk memastikan agar rencana tanggap darurat dan rencana kontingensi bisnis bagi organisasi itu bisa aplikatif, diterapkan secara baik dan disiplin sehingga mengamankan teman-teman rekan kerja kita. Namun juga perlu kita ingat bahwa ketika penyebaran virus corona ini berakhir, sudah banyak tantangan yang menanti sebenarnya. Kalau kita lihat dari berbagai proyeksi para pakar di dalam maupun luar negeri, sudah banyak yang memproyeksi bahwa akan terjadi resesi ekonomi setidaknya sampai dengan akhir tahun 2020. Untuk beberapa sektor industri bahkan tekanan ini bisa melampaui akhir tahun 2020 sebelum akhirnya bisa kembali recovery di tahun 2021. Nah, menurut hemat kami, selain membantu organisasi untuk melewati masa sulit seperti sekarang ini dengan adanya penerapan BCM yang efektif, khususnya bagi para praktisi manajemen risiko bisa melakukan kajian-kajian, analisis-analisis yang dapat membantu manajemen puncak untuk bisa merevisi dan menentukan rencana maupun strategi yang akan dijalankan oleh organisasi ke depan. Tentunya dengan mengantisipasi berbagai tantangan yang ada setelah penyebaran virus corona ini selesai. Ini menurut saya atau menurut hemat kami yang perlu disiapkan sedari dini agar organisasi tidak hanya mampu survive melewati bencana nasional wabah virus corona, tetapi juga kemudian mampu siap untuk kemudian survive setelah penyebaran virus corona ini berlangsung. Terima kasih Pak Charles. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Charles Air Force. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sharing session kami yang berikutnya dan salam GRCS.